وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Bapak PLT Kepala BR Besar dan juga Ibu dan hadirin yang saya hormati, perkenankan kami selaku panitia acara menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal Balai Besar KSDA Jawa Timur pada hari ini merupakan sarana mempererat persatuan khususnya jiwa Korsa Rimbawan lingkup Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam acara ini kami mengundang keluarga besar Rimbawan Provinsi Jawa Timur, di antaranya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabal Nusrah, Balai Pengelolaan Das Brantas Sampean, dan tentunya seluruh pegawai lingkup Balai Besar KSDA Jawa Timur, baik ASN maupun non-ASN dengan total jumlah undangan lebih kurang sebanyak 150 orang serta Dharma Wanita Persatuan Balai Besar KSDA Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan ini saya agak grogi juga ini Pak Wid sama Pak Hartoyo, kok jadi kayak acara kondangan ini, kayak resmi gitu. Saya kira teman-teman semua, jadi mudah-mudahan segera KSDA Jatim punya pejabat yang definitif dan bisa segera menjalankan roda organisasi dengan baik. Amin. Saya kira itu sekali lagi nggak abdol juga, saya mohon maaf lagi teman-teman semua yang sebesar-besarnya, dan percayalah saya juga sudah memaafkan teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu terjaga. Bapak izin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu terjamin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya mampu terjamin. Bila aidi wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin. Pekerjaan terbaik kita ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Nandang, Pak Suhartoyo, dan semua saudara-saudaraku rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kiranya kita bersyukur. Hari ini kita diberikan kesempatan berharga oleh Allah. Kita berada di bulan Syawal. Bedanya sekolahnya manusia dengan sekolahnya Allah. Kalau sekolahnya manusia, sekolahnya 3 tahun. Ujiannya berapa hari? Ujiannya 3 hari. Tapi
Tapi kalau sekolahnya Allah, sekolahnya cukup 1 bulan. Tapi ujiannya adalah 11 bulan berikutnya dan dimulai dari bulan Syawal. Makanya Syawal itu artinya peningkatan. Setelah kita dididik, ditarbiyah oleh Allah, selama 1 bulan Ramadan, Allah angkat derajat kita. Allah tinggikan makom kita. Kita semua ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang taat kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bersyukur kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang selalu hidupnya tenang, tentram, damai, bahagia. Kenapa? Sebab dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panjenengan persani di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 132. Apa yang diingatkan dan diajarkan oleh Allah kepada kita? Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika ingin hidup kita dirahmati oleh Allah, maka tidak ada lain kecuali kita hidup pertama, hidup taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, mengikuti ketaatan dan kepatuhan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul hidup kita menjadi hidup yang dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lanjutkan, saya hanya ingin pada kesempatan ini napak tilas kemuliaan yang dicapai Rasulullah, kemuliaan yang dicapai oleh umat Islam, kemuliaan yang dicapai oleh para sahabat. Dalam catatan sejarah, puasa Syamur Ramadan pertama kali dilakukan tahun kedua Hijriah. Dan di tahun kedua Hijriah itu ada 4 catatan penting. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Quran. Surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Saya ulang, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Sengaja di setiap pertemuan saya sampaikan ayatnya supaya bisa kita ulang. Kita nanti belajar kembali di rumah. Apakah yang saya sampaikan tadi Pak Nandang bilang, sebab yang menyampaikan itu manusia. Manusia bisa lupa, bisa salah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa khaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sebelum tahun kedua Hijriah, kalau sholat itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, sejak tahun kedua Hijriah, dengan turun Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144, kiblat sholat kita dikembalikan oleh Allah kembali ke Ka'bah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita di Tanah Suci, biasanya kalau kita berangkat haji, kita sempat diajak ke sebuah masjid, yang masjid itu kiblatnya ada 2, yang disebut dengan Masjid Kiblatain. Kenapa? Karena pada saat itu ketika sholat dan kemudian turun ayat, maka kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis, dipindah ke Ka'bah. Apa makna kemuliaan pertama yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah nilai berharga dalam hidup. Jika ingin hidup mulia, jika ingin dimuliakan oleh Allah, maka Allah memberikan kepada kita kiblat kehidupan. Apa itu? Sholat.
Perhatikan sholat kita, perhatikan rukuk dan sujud kita. Kita sujud tidak hanya di sehelai kain sajadah, tapi sujud kita di sajadah panjang kehidupan kita. Beda orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Ketika di kantor, ketika dia mendedikasikan pekerjaan terbaiknya, orang yang sholat, dia menyadari dia tidak hanya sekedar bekerja, tapi dia sedang beribadah kepada Allah. Maka mustahil kemudian apa? Dia menyalahgunakan jabatan. Mustahil dia melakukan tindakan nista dan tercela, sebab dia sedang beribadah kepada Allah. Sama dengan orang yang sedang ke pasar, bisnis, buy-on, berdagang, tentu berbeda orang yang rukuk dan sujud kepada Allah dengan orang yang tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Ketika orang rukuk dan sujud kepada Allah di sajadah panjang kehidupan, maka dia menyadari ketika dia berdagang, dia tidak hanya sekedar mencari untung, dia tidak hanya sekedar mencari maisha, dia tidak hanya sekedar mencari uang untuk memenuhi anak dan istrinya, tapi dia sedang beribadah kepada Allah. Maka mustahil dia melakukan pekerjaan hina. Apa? Dia menipu, dia curang, dia mengurangi timbangan, sebab dia sedang beribadah kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Karena itu di Ramadan Allah hidupkan siangnya dengan Siyamur Ramadan, dan di Ramadan Allah hidupkan malamnya dengan malam-malam dengan Qiyamur Ramadan. Siapa orang yang paling sukses di antara kita? Siapa orang yang paling berhasil di antara kita? Siapa orang yang paling kaya di antara kita? Orang yang tidak pernah kehilangan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Dia rukuk dan sujud kepada Allah, dia menangis berurai air mata, dia bersyukur hari ini diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah. Kemudian ditandai malamnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, ditandai malamnya dengan berzikir kepada Allah, ditandai malamnya dengan tilawatil Quran. Dia sambut waktu fajarnya dengan rukuk dan sujud kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran. Maaf, bukan tidak penting uang, bukan tidak penting dunia. Siapa yang tidak suka punya jabatan tinggi? Siapa yang tidak senang punya mobil mewah, punya rumah yang megah, punya rumah yang luas, yang indah? Tapi itu semua menjadi tidak berharga dibandingkan dengan betapa mahalnya rukuk dan sujud kepada Allah. Coba kita bayangkan betapa miskin dan gagalnya kita jika hari ini kita bisa ke kantor, hari ini kita punya segalanya, mobil mewah, rumah megah, tapi maaf, hari ini kita kehilangan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kenapa? 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sholat sunnah, apalagi sholat subuhnya. Maka betapa kehilangan barang kita, kehilangan rumah, maaf, naudzubillah, kena banjir, kena terbakar, kita sedih. Tapi itu tidak sebanding dengan hari ini. Kata Pak Nandang tadi, kita kehilangan bukan tahajud, tapi kehilangan sholat subuhnya. Padahal berapa nilai dan harganya sholat subuh? 2 dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud yang kita lakukan ketika sholat subuh. Man sholal fajru, siapa yang mau sholat subuh fi jamaati, dia lakukan secara berjamaah. Wa qa'ada musholla, kemudian selesai sholat dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah. Wa qara'ah, dia baca Al-Quran. Apa yang dia baca? Salasa fi awalihi suratil Al-An'am. Setiap pagi dia cas keyakinannya, setiap pagi selesai sholat subuh baca Al-Quran. Apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan, Allah akan turunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah, malaikat itu bertasbih kepada Allah.
wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun untuk orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Maka betapa nikmat dan bahagianya orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dia isi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Maka pantas dan tidak berlebihan jika orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah kemudian hidupnya dirahmati oleh Allah. Kenapa? Sebab dia dibimbing oleh Allah. Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangannya dibimbing Allah, kakinya dibimbing Allah. Hidupnya menjadi sedemikian inovatif, efektif, produktif. Orientasi masa depan yang ada dalam hidupnya adalah berlomba untuk selalu berbuat baik dan selalu menjadi yang terbaik. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Kenapa? Dalam hadis qudsi itu Allah mengajarkan begini, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alayhi wa ma yazzalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi wa basarul ladzi yubsiru bi wa yadahul ladzi yabtisu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idanna. Ini yang ditunjukkan oleh Allah. Allah yang menyampaikan di hadis qudsi. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, hidupnya akan dibimbing oleh Allah. Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangan dan kakinya dibimbing Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah kita lalui, ibadah kita diterima oleh Allah. Betul-betul kita semua diangkat derajatnya, ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau urusan uang, urusan harta, urusan jabatan, oleh Allah diberi kepada siapa saja. Kalau panjenengan buka di Al-Quran, pintu rezeki itu ada 3. Pintu pertama disebut namanya pintu Ataina. Pintu kedua, nama rezeki itu nama pintunya pintu Hablana. Pintu ketiga, nama pintu rezekinya itu adalah pintu A'toina. Saya ulang, ada berapa pintu? 3 pintu. Pintu pertama disebut di Al-Quran pintu Ataina. Pintu kedua pintu Hablana. Pintu ketiga pintu A'toina. Apa pintu Ataina? Pintu Ataina adalah rezeki yang diberikan oleh Allah jalur umum, tanpa syarat. Tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak ada hubungan dengan agama. Diberikan oleh Allah kepada siapa saja, tidak peduli apakah dia ahli ibadah apa ahli maksiat. Tidak peduli dia orang yang taat apa orang yang durhaka, diberikan oleh Allah. Maka maaf, jangan heran ada orang ahli dosa, ahli maksiat tapi duwe akeh. Ada orang yang ahli dosa tapi uangnya banyak. Kenapa? Dia diistidrak oleh Allah, diberi rezeki lewat pintu namanya pintu Ataina. Ada pintu yang kedua. Apa pintu yang kedua? Namanya adalah pintu Hablana. Nah, kalau pintu rezeki Hablana ini jalur khusus. Uang, rezeki yang diberikan oleh Allah tidak kepada setiap orang, tapi khusus kepada orang yang yakin, yang beriman kepada Allah dan berdoa minta kepada Allah supaya dipilihkan rezeki yang terbaik oleh Allah. Itu namanya rezeki Hablana. Doa kita apa, Bapak? Rabbana hablana min azwajina, minta kepada Allah dan diberi rezeki yang terbaik oleh Allah. Jika rezeki yang pertama nanti ketika di akhirat diaudit oleh Allah secara teliti dan detail untuk diminta pertanggungjawaban. Tapi rezeki yang kedua diberi oleh Allah. Allah yang turun tangan, Allah yang pilihkan rezeki yang terbaik bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Nama rezekinya adalah rezeki Hablana. Ada rezeki yang ketiga.
Apa rizki yang ketiga tadi? Nama rizkinya adalah A'toina. Ini bukan hanya jalur khusus, tapi jalur istimewa bagi orang-orang yang hidupnya istimewa, yang kemudian diistimewakan oleh Allah. Siapa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa akan diberi rizki oleh Allah, namanya rizki A'toina. Panjenengan nanti buka di Al-Quran bagaimana model rizki A'toina. Quran surat ke-65, surat At-Tolak, ayatnya ayat yang kedua. Di situ Allah mengajarkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selesaikan hidupnya, dijamin oleh Allah. Yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu, dan Allah akan menganugerahkan rezeki yang di situ tanpa syarat, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah rezeki yang betul-betul membahagiakan kita dunia akhirat. Satu, pertengahan bulan Rajab Allah ingatkan kepada kita tentang penetapan kiblat sholat. Yang kedua, tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah Allah turunkan Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Kita semua sudah paham, itu adalah syariat Siyamur Ramadan. Yang dengan Siyamur Ramadan itu Allah betul-betul ingin mengajak, memuliakan kita, bukan hanya menghindarkan perbuatan dosa seperti sholat tanha anil faksai wal munkar, tapi halal milik kita sendiri, ya, makanan lezat kita tidak memakannya, minuman segar kita tidak meminumnya. Kenapa? Sebab kita dididik oleh Allah dengan puasa agar kita mampu mengendalikan diri. Problem besar hidup itu, masalah-masalah dalam kehidupan kita itu ternyata ujung-ujungnya sumbernya satu. Panjenengan bersani cek Quran surat ke-23, nanti bisa dicek, surat Al-Mu'minun ayatnya ayat 71. Apa yang diingatkan Allah? Walawit taba'al khaqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Kalau benar itu mengikuti nafsu manusia, maka rusak tatanan kehidupan. Langit yang diciptakan oleh Allah dengan segala keteraturannya rusak. Bumi yang dihamparkan oleh Allah dengan segala keteraturannya rusak. Apa saja yang ada di dalamnya rusak. Kenapa? Karena manusia menggunakan kebenaran menurut hawa nafsunya. Maka Allah ingatkan, bal atainahum bidzikrihim, kepada kalian sudah aku berikan petunjuk. Tapi banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sekedar ilustrasi, karena di sini bicara di KSDA, di Al-Quran itu luar biasa. Ibu bapak jamaah pirsani, ada nama-nama surat yang justru nama suratnya itu nama binatang. Dan binatangnya binatang kecil-kecil, binatang serangga. Coba panjenengan pirsani, Quran surat ke-29, surat apa itu Bu? Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Naik lagi Quran surat ke-27, surat 27 itu surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut. Tadi sudah dibicarakan, ini ngeramut mulai semut sampai gajah. Surat 27 itu surat semut. Kemudian naik lagi surat ke-16. 16 itu surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah. Allah kasih pelajaran kehidupan kita. Coba masyarakat kita itu kita bangun seperti apa? Contoh masyarakat laba-laba. Laba-laba itu Pak, bangun rumahnya indah sekali, ya kan? Tidak pakai penggaris itu, tapi rumahnya bagus, teratur, simetris gitu. Tapi di Al-Quran disebutkan sejelek-jelek dan semengeri-mengerikannya rumah adalah rumah laba-laba. Kenapa? Sebab di rumah itu
Sebab di kampung itu, sebab di kantor itu tidak mampu mewujudkan rasa nyaman, tidak mampu mewujudkan rasa aman, tidak mampu mewujudkan rasa tentram. Maaf, laba-laba jantan kalau sudah ketemu sama laba-laba betina, mereka bersenang-senang. Selesai bersenang-senang, mestinya lah senang, Mbak. Tapi ini enggak. Begitu selesai bersenang-senang, peristiwa berikutnya sangat mengerikan. Kenapa? Pasti laba-laba jantan akan diterkam oleh laba-laba betina. Lho lek ngene lak wong lanang entek kabeh. Coba. Yang kedua, tidak hanya itu, tapi anak-anaknya juga dimangsa oleh induknya. Itulah kehidupan laba-laba. Jangankan tamu yang datang menjadi tentram dan damai, penghuni rumahnya saja tidak aman. Yang kedua, rumah semut. Rumah semut itu kotor. Gambaran rumah yang kotor, semua dimasukkan ke sarangnya. Ada sepenggal kisah itu di surat ke-27 surat An-Naml. Hatta idza atau ala wadi namli, hingga sampai di lembah semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut, tapi pakai tak marbuto, berarti semutnya semut betina. Yang ngomong, yang kasih komando ini semut cewek, the queen, ratu semut. Qalat namlatun, apa yang dikatakan? Ya ayuhan namlut kulu masakinakum, saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman, supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Wa junuduhu, dan tentara-tentaranya. Fahum la yasurun, sebab mereka tidak menyadari. Ternyata dari gambaran sarang semut itu digambarkan di Quran, semua dimasukkan oleh semut itu, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli bersih, tidak peduli kotor, tidak peduli perlu, tidak perlu, penting, tidak penting. Dan yang menjadi catatan, maaf, semut itu ternyata diberi umur oleh Allah tidak lebih dari 1 tahun. Tapi persediaan makan yang disediakan itu untuk persediaan berpuluh-puluh tahun. Ya Allah, ini jarine wong Jawa mengumpulkan harta sampai dengan kehidupan di akhirat. Nah, maaf, biasanya sering salah paham soalnya. Puasa biasanya, nah di kantor-kantor juga sama. Biasanya ini puasa dijadikan dalil sumber kemalasan, menurunnya produktivitas. Kadang-kadang jangankan di kantor, wong nang masjid itu kalau asar penuh orang tidur koyok pindang, turu. Nanti kalau dikandani, ini poso turu ae koyok arek bayi, dalile mantep. Lho turune wong poso iku ibadah. Begitu. Padahal di zaman Nabi justru ketika puasa mendapatkan kemenangan dan kemenangan. Kemenangan gilang gemilang diberikan oleh Allah justru karena kesungguh-sungguhan berjuang, termasuk bangsa Indonesia. Kapan merdeka? Yang kita kenal hanya 17 Agustus, padahal merdeka kita di bulan Ramadan. Merdeka kita tanggal berapa? 9 Ramadan. Hari Jumat 9 Ramadan, Allah anugerahkan kado terindah buat bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Terakhir tanggal 17 Agustus, keliru Agustus, 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah turun Al-Quran surat ke-9. Nanti panjenengan cek surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Di surat At-Taubah ayat 103 isinya adalah kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu Allah anugerahkan kekayaan kita, bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati, untuk kita selalu memberi dan berbagi. Nabi menjelang wafat, apa kalimat terakhir yang diucapkan? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Bantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita.
Jalan kemuliaan itu sekali lagi jika kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan, hidup kita akan dirahmati Allah. Dan hidup yang dirahmati Allah itu betul-betul menggembirakan dan membahagiakan. Sebagai penutup, bagaimana hidup yang dirahmati Allah? Panjenengan pirsani Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 159. Itu yang kita bicarakan hari ini. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya disebabkan rahmat dari Allah, kita mampu mewujudkan hidup penuh kasih sayang. Jadi orang yang dirahmati Allah, maka hidupnya nanti akan mampu mewujudkan hidup yang penuh kasih sayang. Hatinya dibersihkan. Di sini dituliskan sucikan hati. Dalilnya walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min khawli. Kalau hatimu kotor, kalau ada marah, jengkel, dengki, dendam, iri, lang faddu min khawlik, tentu mereka akan semakin jauh darimu. Jika kita gampang gondok kepada suami kita, gondok kepada istri kita, maka apa? Tentu kita semakin jauh dari cita-cita. Cita-cita apa? Kebahagiaan yang kita impikan. Jauh dari cita-cita apa? Kenikmatan kebahagiaan sempurna, surga yang dijanjikan. Maka orang yang dirahmati hatinya menjadi bersih. Apa berikutnya? Fa'fu anhum, dia menjadi pemaaf. Dadanya menjadi sedemikian lebar, dia menyadari sehebat apapun seseorang, tentu dia punya kekurangan. Selemah apapun seseorang, tentu dia punya kelebihan. Sepintar dan secerdik seseorang, siapapun dia pasti akan pada suatu saat pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Maka dadanya sedemikian lebar untuk mampu memaafkan. Fa'fu anhum. Berikutnya apa? Wastaghfir lahum, memohonkan ampun untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Kemudian berikutnya apa? Wasyawirhum fil kita selalu bermusyawarah, berbicara dengan mereka dalam urusan kita. Musyawarah itu kembali apa? Musyawarah itu dari katanya suro. Suro itu artinya melepaskan madu dari sarang lebah. Jadi musyawarah itu adalah mengambil sari madu, ya, mengambil madu sebagai apa? Sebagai bagian dari solusi kehidupan. Maka itu yang diajarkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil Berikutnya, faida azamta fatawakkal 'alallah. Jika semua kita lakukan, kita tempuh, maka kita bertawakal kepada Allah. Dan ayat ini ditutup dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kesimpulan, maka kita berharap dan berdoa majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, dan kita memilih jalan kemuliaan agar hidup kita betul-betul menjadi hidup yang dirahmati Allah. Jangan seperti yang sudah-sudah, maaf, Ramadan sudah selesai, Syawal sudah berjalan, tapi hatinya masih jauh dari kesucian. Lihat orang saja nafsi-nafsi, dibedak-bedak no. Ono tamu gitu saja, maaf, di rumahnya itu ada departemen pengintipan. Jadi kalau ada tamu, assalamualaikum, delok anak sopo, bu, teman bapak bu dari kantor. Bareng didelok, loh bukan temannya bapakmu itu pimpinannya nak. Maka kue dan minuman yang dikeluarkan adalah spesial. Oh, saya empuk-empuk, coklat, Black Forest, yo, ngombene sing enak-enak. Begitu tamunya selesai, diresiki, bareng datang tamu yang kedua, assalamualaikum, saya nak delok nak, mbah bu teko benjeng. Begitu mbah teko benjeng, jajane gak Black Forest mana, keceput. Enak mbah wis gak duwe untu kayak keceput, atas pisan, dijogok siji muter ae gak entek-entek. Didelok duduk kecepute sing cuwil, untune sing protol gitu. Sama orang masih nafsi-nafsi, padahal mestinya pasca Ramadan betul-betul mengantarkan kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan kemudian memandang manusia dengan penuh rasa kasih sayang.
kita ingin berbagi, memberi, memaafkan segala kesalahan orang lain. Dan yang kita minta, jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, tapi awali dari diri kita untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita disoleh-solihkan oleh Allah. Dan semua yang dianugerahkan oleh Allah, Allah bimbing dengan diberikan hikmah, ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu itu mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Hidup kita ini singkat. Surabaya, Jakarta itu hanya alamat sementara. Tapi alamat sesungguhnya, rumah kesempurnaan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Nanti bloknya cuma 2, S apa N, surga apa neraka. Kita dimasukkan surga, kita beruntung. Kita terjerembab masuk ke neraka, maka kita menjadi orang yang serugi-rugi dan semenderitanya orang. Karena itu di majelis ini sebelum saya tutup dengan doa, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, saya ingin sampaikan di Quran itu ada orang itu yang betul-betul dinantikan oleh surga, ditunggu-tunggu oleh surga. Sebelum kita wafat dinantikan oleh surga. Siapa dia? Panjenengan buka Al-Quran surat kedua 13, surat Ar-Ra'du ayatnya ayat 22. Di surat Ar-Ra'du ayat 22 Allah tunjukkan orang yang betul-betul hidupnya dinantikan oleh surga, kebahagiaan sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum ubaddar. Inilah manusia yang dinantikan surga. Siapa? 1, orang yang sabar. 2, orang yang menegakkan sholat. 3, orang yang loman, orang yang suka memberi, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang yang infak dan sedekah, baik secara terang-terangan, zakat fitrah, zakat mal, maupun infak dan lain-lain. Inilah orang yang dinantikan oleh surga. Maka nanti ada orang yang meninggal menjerit-jerit minta dikembalikan ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa bersedekah. Orang yang betul-betul dirindukan oleh surga. Selain walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Berikutnya adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Yang buruk itu bisa jadi suami kita, yang buruk itu bisa jadi istri kita, yang buruk itu bisa jadi anak-anak kita, yang buruk itu bisa jadi mertua kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Tapi jika kita beriman kepada Allah, maka kita akan membalas segala keburukan itu dengan kebaikan. Itulah orang-orang yang betul-betul dinantikan dan dirindukan oleh surga. Kenapa? Sebab kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi agama ini mengajarkan bagaimana kita berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Mudah-mudahan segenap panitia di acara ini hidupnya diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Kita semua yang hadir di majelis ini dituntun, dibimbing oleh Allah, di derajatnya ditinggikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, pada gilirannya diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Dan pada gilirannya dimasukkan oleh Allah di tempat termulia, yaitu dikelompokkan menjadi ashabul jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Qawiyyu ya Aziz, dengan rahman dan rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Limpahkan taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala istijal kami,
jika dengan segala ketergesaan kami ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari harta yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah, bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak jamaah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What can tell by your eyes that you probably be crying forever? Oh, in the star, in the sky, don't be nothing to you. They're a mirror. Say it. Why don't wanna talk about it? How you break my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay, you won't listen to my heart. Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears